Sekelompok cahaya, tergantung di ngarai, memancarkan cahaya yang cemerlang. Dan itu penuh dengan energi murni. Pecahan inti bintang. Mata Lu Ming dan Ouyang sangat panas. Itu pasti pecahan inti. Mereka benar. Dua orang tanpa sadar mendekati puing-puing itu, dan akhirnya melihat seluruh gambar puing-puing itu. Itu adalah kristal seukuran lempeng kuku, sebening kristal, meskipun volumenya kecil, tetapi energi yang terkandung sangat menakutkan dan menakutkan. Sangat kecil, bisik Lu Ming. Wah, apa yang kamu tahu? Inti bintang adalah inti bintang. Itu mengandung energi yang sangat besar, tetapi sangat murni. Itu mudah diserap. Itu adalah harta yang langka. Terlebih lagi, inti bintang di sini dibuat oleh manusia dalam susunan yang besar. Memurnikan bintang menjadi inti bintang mengandung lebih banyak energi yang menakutkan. Jangan meremehkan fakta bahwa hanya ada sepotong kecil saja, yang cukup untuk mengejutkan kultivasimu ke surga. Suara menghina dari rumus pengukuran berdering. Mari kita mulai. Lu Mingdao, aku tidak sabar. Segera, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang berjalan ke fragmen inti bintang. Setelah tiba di fragmen inti bintang, mereka duduk bersila dan mulai menggunakan kekuatan mereka untuk menyerap energi inti bintang. Lu Ming, aku akan membantumu menyerapnya. Aku dapat membantumu menerobos alam surga dan dewa dengan lebih cepat. Setelah itu, ketertarikan yang kuat meletus. Energi di inti bintang terus mengalir ke arah Lu Ming, diserap oleh formula, berubah menjadi energi yang lebih murni dan dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menjalankan surga dan bumi untuk menyerap energi pemurnian dan pemurnian. Energi inti bintang sangat murni. Bahkan jika tidak ada formula, itu dapat disempurnakan dengan cepat. Dengan bantuan formula, kecepatan pemurnian akan lebih cepat. Aliran energi yang stabil diubah menjadi kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi Lu Ming meningkat dengan cepat. Di bidang ramuan, 6 api suci menyala dan nyala api semakin kuat. Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa, menuju surga dan dewa meluncurkan kejutan. Di sisi lain, Ouyang Qingxiang juga sedang mengerjakan keterampilan untuk menyerap energi dari pecahan inti bintang. Namun, kecepatan penyerapannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Dengan cara ini, ketika mereka berlatih, itu adalah 7 hari. Dalam 7 hari, serpihan seukuran lempeng kuku itu hampir terserap oleh kedua orang itu, hanya menyisakan seukuran sebutir debu. Ledakan. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang mengeluarkan napas yang kuat. Dia menerobos dan mencapai 6 tingkat surga dan Tuhan. Tidak lama kemudian Ouyang Qingxiang berhasil menembus Tianshan Wuzong, dan kemudian menghantam Tianshan Liuzong, berkat puing-puing inti bintang. Namun, aroma Ouyang menyerap lebih sedikit energi daripada Lu Ming. Pada saat ini, napas Lu Ming juga meningkat hingga ekstrim. 6 jenis kekuatan sihir melonjak, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan terus-menerus beredar di Lu Ming. Tubuh Lu Ming seperti gunung berapi, siap meledak kapan saja. Ledakan. Akhirnya, Lu Ming meletus, tubuhnya, mengeluarkan napas yang luar biasa, tekanan yang kuat, menyebar keluar. Ini adalah tekanan surga dan Tuhan. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Lu Ming adalah kekuatan ilahi, dan ada 5 jenis kekuatan ilahi lainnya. Energi yang dibutuhkan untuk terobosan jauh lebih banyak daripada aroma Ouyang. Pada saat ini, menyerap energi dari pecahan inti bintang, Lu Ming akhirnya menerobos kemacetan dan berdampak pada alam Tuhan. Begitu dia memasuki alam surga Tuhan, Lu Ming dipenuhi dengan daya tarik yang kuat, dan energi antara surga dan bumi lebih ganas terhadap Lu Ming. Puff! Potongan terakhir puing nuklir, dengan suara pelan, hancur total, berubah menjadi energi dan mengalir ke tubuh Lu Ming. Pada saat puing-puing inti bintang meledak, burung-burung besar di sekitar ngarai itu juga mengeluarkan suara nyanyian, lalu pecah, semuanya berubah menjadi energi, dan mengalir ke tubuh Lu Ming. Pengadilan 4 mata kosong, Zhuo Budong dan yang lainnya telah menunggu di luar ngarai, menunggu Lu Ming keluar, lalu membunuh Lu Ming. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat burung-burung besar itu berhamburan satu persatu, dan terkejut. Apa yang terjadi? Itu Lu Ming. Dia sedang berlatih. Sialan, itu pasti puing-puing inti bintang. Lu Ming menyerap puing-puing inti bintang, yang menyebabkan runtuhnya semua burung besar. Bunuh dia, bunuh dia. Begitu mereka melihat Lu Ming dan Ouyang harum,
mereka dapat dengan mudah menebak apa yang terjadi. Mereka langsung meraung dan mata mereka merah. Mereka iri, cemburu, dan penuh kebencian. Bunuh. Zuo Buduo adalah yang paling langsung. Ketika dia minum dengan dingin, pedang yang mengerikan akan meledak. Pedang orang lain bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang, dan membunuh Xiang Luming. Luming benar-benar menyerap puing-puing inti bintang. Dia ingin menggagalkan Luming. Cahaya pedang itu sangat cepat, dan dalam sekejap sudah dekat dengan Luming. Luming sekarang menerobos kunci, tidak dapat menahannya. Faktanya, situasi saat ini di luar dugaan Luming. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menyerap puing-puing inti bintang, burung-burung besar itu akan hancur. Lapangan pedang teratai hijau. Aroma ouyang dan minuman lembutnya, tubuh Jiao mengeluarkan cahaya pedang biru yang menyilaukan, satu demi satu bunga teratai biru muncul di depan Luming, ribuan pedang Qi, menebas Zuo yang tidak bergerak. Kong, kong, kong. Dalam sekejap, pedang kedua belah pihak bertabrakan ratusan kali. Setelah beberapa ratus kali, teratai biru itu runtuh, dan tubuh Zuo yang tidak bergerak terhalang dan berhenti. Pencapaianmu telah menembus. Zuo tidak bergerak. Dia menatap Ouyang Qingxiang. Itu pasti pecahan inti bintang, dia juga menyerap energi pecahan inti bintang, sial, sial. Pengadilan kosong bermata empat bergegas mendekat, mulutnya terus-menerus mengaum, kecemburuan menjadi gila. Menurutnya, Luming dan Ouyang Qingxiang menyerap puing-puing inti bintang, yang merupakan bencana nyata. Alangkah baiknya jika pecahan inti bintang diserap olehnya. Dia pasti akan dapat memengaruhi 7 atau bahkan 8 dewa. Dengan cara itu, dia tidak akan takut pada iblis 9 malam, atau bahkan menekan iblis 9 malam, dan menjadi ahli pertama generasi muda di Akademi Sihir Asing. Namun sekarang harapan ini telah hancur oleh Luming dan Ouyang Qingxiang. Bagaimana kalau menerobos? Bunuh. Zuo tanpa minum, cahaya pedang lebih makmur, dan bunuh Ouyang Qingxiang. Ayo singkirkan jalang ini dan bunuh Luming lagi. Pengadilan kosong empat mata meraung, juga tangan, empat mata, mengeluarkan seberkas cahaya yang mengerikan, membunuh Ouyang Qingxiang. Lapangan pedang King Lian. Ouyang Qingxiang minum lagi, dan seluruh kekuatan sihir tubuhnya akan terbakar. Dia mengeluarkan semua kekuatannya, dan menyiapkan medan pedang King Lian di sekitar Luming dan dia. Pedang Qi yang tak terbatas, berkumpul menjadi beberapa bunga teratai biru besar, menyelimuti kedua orang itu dan menahan serangan di sekitar mereka. Namun, kultivasi Ouyang Qingxiang baru saja menembus ke surga ke-6. Bahkan di hadapan pengadilan kosong empat mata atau Zuo Budong sendirian, dia bukan lawan, apalagi dua orang. Pada saat kedua belah pihak menyerang dan bertabrakan, bunga teratai biru bergetar tajam. Ouyang Qingxiang bersenandung dan gemetar. Seteguk darah menyembur keluar dan tubuhnya diserang dan terbang keluar. Ouyang Qingxiang pingsan dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Luming, aroma tubuh Ouyang tercium lembut, dengan kekhawatiran yang kuat. Di luar kemampuanku, Luming, matilah untukku. Empat mata di lapangan kosong menatap Luming, cahaya matanya sangat dingin, empat sinar penghancur, langsung meledak, membunuh Luming. Jika terkena, Luming akan mati. Pada saat ini, mata tertutup Luming tiba-tiba terbuka, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Wah, wah, dua tombak meledak dari tangan Luming, yang bahkan lebih cemerlang dari meteor. Begitu tombak itu bergetar, keempat cahaya penghancur itu berhamburan. Ah! Teriakan melengking menyebar ke seluruh aula, dan kemudian, darah menyembur keluar, dan sesosok tubuh dengan cepat mundur. Saat ini, sosoknya gila, dan matanya kosong. Luming menusuk matanya hingga buta. Luming, kau ingin mati, aku akan mencabik-cabikmu. Pengadilan kosong empat mata meraung gila, tubuhnya membengkak tajam, tiba-tiba berubah menjadi serangga raksasa. Serangga raksasa ini, panjangnya 100 meter, penuh dengan tentakel menjijikkan, yang merupakan tubuh pengadilan kosong empat mata. Faktanya, ada banyak jenis kelompok multietnis, bukan satu ras, tetapi berbagai ras. Pengadilan kosong empat mata memasuki Noumenon, membunuh Xiang Luming, membawa kekuatan ke puncak. Bunuh. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Tombak panjangnya menyapu, dan kekuatannya yang kuat,
seperti gunung dan lautan gunung, menekan ke arah pengadilan kosong empat mata. Ledakan, Lu Ming sekarang telah menerobos ke Tianshan Yizong, dan masih menjadi puncak Tianshan Yizong. Kekuatan sihirnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Senjata panjangnya, seperti menghancurkan dan membusuk, menerobos serangan dan pertahanan pengadilan kosong empat mata dan membombardirnya. Tubuh besar ruang empat mata langsung meledak, dan bagian tubuh langsung meledak, dan daging dan darah beterbangan. Kaulah yang mati, suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, melangkah maju, 100 li, tombak seperti meteor, membunuh ke pengadilan kosong empat mata. Oh, Zuo tidak bisa bergerak. Tolong aku cepat. Pada saat yang sama, kekuatannya sendiri meledak hingga ekstrim dan melawan Lu Ming. Kong, suara pedang terdengar. Zuo tidak bisa menggerakkan tangannya. Pedangnya seperti cahaya abadi yang terbang. Dia menerobos kekosongan dan menebas kepala Lu Ming. Tidak hanya Zuo Budong, Akademi Yimo dan Tian Jiao lainnya dari Sekolah Bumi juga melakukan gerakan mengerikan untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming mendengus dingin. Matanya dingin, tangan kirinya memancarkan cahaya terang. Dia mengarahkan tinjunya ke arah Zuo Budong. Pada saat pukulan itu, 3 naga bercakar 9 terbang keluar dari tangan kirinya. Ini adalah Dharma Naga. Dengan pemahaman Lu Ming yang terus-menerus tentang formula Dharma Naga, pemahamannya semakin dalam. Ketika dia menggunakannya, dia lebih terampil. Dengan satu pukulan, dia dapat memadatkan 3 bentuk Dharma Naga. 3 metode naga membunuh Xiang Zuo, tetapi Lu Ming mengabaikan serangan Tian Jiao lainnya, membiarkan mereka menyerang. Senjata panjang Lu Ming terus membunuh pengadilan kosong empat mata. Pengadilan kosong empat mata ketakutan dan marah, dan melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, ketika tombak panjang itu diturunkan, pertahanan ini terus-menerus rusak dan retak. Kemudian, senjata panjang Lu Ming menusuk ke bawah dari kepala pengadilan kosong empat mata dan memakukan pengadilan kosong empat mata ke tanah. Pengadilan kosong empat mata tidak mati, dalam perjuangan gila. Di sisi lain, 3 metode naga memblokir serangan Zuo Budong, sementara serangan Tian Jiao lainnya jatuh pada Lu Ming, tetapi mereka hanya dapat menghancurkan pertahanan Lu Ming, meninggalkan banyak bekas luka dangkal pada Lu Ming. Bagi Lu Ming, itu tidak berbeda dengan mencakar. Ah, Lu Ming, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pengadilan kosong bermata empat menjerit ngeri dan mulai memohon belas kasihan. Faktanya, kekuatannya tidak begitu tak tertahankan. Jika dia bertarung dengan Lu Ming dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Lu Ming dengan mudah. Alasan utamanya adalah bahwa sebelum dia lengah, dia dibutakan oleh Lu Ming. Mata klan multiguna adalah kuncinya. Begitu mereka ditusuk hingga buta, mereka akan merusak kekuatan mereka dengan sangat besar, sehingga mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Mati, Lu Ming berbicara dengan dingin, dan pengadilan kosong bermata empat ingin membunuhnya di mana-mana. Bagaimana dia bisa melepaskan pengadilan kosong bermata empat? Ketika tombak itu terguncang, kekuatan teror meledak, dan tubuh pengadilan kosong bermata empat terbelah menjadi beberapa bagian. Murid Zuo tidak bergerak, dan bentuk tubuhnya mundur dengan gila. Serahkan semuanya padaku. Lu Ming minum dengan dingin, dan tombak itu melesat dengan momentum menyapu ribuan pasukan. Sebuah tombak, sepanjang gunung, menyapu ke arah Tian Jiao dari Akademi Sihir dan Sekolah Pedang Abadi. Pada saat yang sama, tombak berbentuk bulan sabit meledak. Tidak bagus. Kembali. Tian Jiao, yang tinggal di Sekolah Iblis Aneh dan Sekolah Pedang Abadi, mengubah wajahnya dan mundur dengan liar satu persatu, tetapi dia masih selangkah terlambat. Tombak itu berguling ke bawah, dan beberapa dari mereka lemah, dan tubuh mereka langsung meledak. Beberapa orang yang relatif kuat, tetapi juga goncangan tubuh, diledakkan seperti peluru, menghantam beberapa puncak, menghancurkan puncak-puncak, dan semuanya mengalami kerusakan berat. Di antara semua orang, Zuo Budong lebih baik. Dia terus membuat pedang. Cahaya pedangnya menebas tombak berbentuk bulan sabit dan membuat raungan yang dahsyat. Meskipun cahaya pedangnya juga pecah, dengan bantuan kekuatan ini, bentuk tubuhnya melayang kembali ribuan mil, tetapi mulutnya dipenuhi dengan jejak darah segar. Orang ini terlalu mengerikan, kembali dulu. Zuo tidak bergerak, tanpa ragu-ragu, berubah menjadi cahaya pedang dan berlari kencang menuju kejauhan. Serahkan padaku. Lu Ming minum dan membuang senjata panjang di tangannya.
Senjata itu melesat keluar seperti lampu listrik dan menembaki Zuo Budong. Zuo tidak bergerak, wajahnya berubah drastis. Dia meledakkan ribuan cahaya pedang di tangannya dan menebas tombak itu. Tabrakan, senjata panjang dan cahaya pedang membuat suara ledakan yang pekat. Akhirnya, semua cahaya pedang pecah berkeping-keping, dan cahaya tombak menyala. Zuo Budong menjerit. Perutnya tertusuk oleh tombak panjang itu, dan darahnya mengalir deras. Dia tidak berani tinggal diam sedikit pun, dengan luka-lukanya, dia melesat keluar, dengan kecepatan penuh, dalam sekejap, menghilang di sini. Sayang sekali, Lu Ming tidak mengejarnya. Yang dibuat Zuo Budong adalah pedang. Kultivasi pedang tidak hanya kuat dalam serangan, tetapi juga sangat menakjubkan dalam kecepatan. Saat ini, bahkan jika Lu Ming ingin mengejarnya, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Mata Lu Ming menyapu ke Akademi Yimo yang terluka parah dan Sekte Pedang Abadi Tianjiao. Kebanggaan hari-hari itu, wajahnya berubah drastis, wajahnya seputih salju, tanpa sedikit pun warna darah, semuanya panik. Lu Ming, jangan bunuh kami. Kakak seperguruanku telah melarikan diri. Jika kau membunuh kami, klan pedang tidak akan membiarkanmu pergi. Tianjiao dari Akademi Yimo dan Sekolah Pedang Bumi meraung satu demi satu. Mereka semua adalah orang suci dan tidak ingin mati di sini. Kalian tidak boleh dibunuh. Bersumpahlah demi asal-usul kehidupan bahwa kalian akan setia kepadaku di masa depan, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Saluran dingin Lu Ming, berjanji setia padamu dengan asal-usul kehidupan. Kau tidak mau. Tianjiao dari Akademi Monster meraung. Puff, sebuah tembakan, alis Tianjiao itu tertusuk, jatuh di tempat. Tianjiao lainnya, langsung terdiam. Jika kau tidak mau, aku akan segera mengirimnya ke jalan. Siapa lagi? Lu Ming melihat sekeliling. Tidak ada yang mengatakan apapun. Metode Lu Ming terlalu kejam dan tidak memiliki keraguan. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka menolak, mereka akan dibunuh oleh Lu Ming. Aku akan memberimu 10 bunga waktu. Setelah 10 bunga, jika kau masih tidak setuju, aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. 10. 9. Lu Ming mulai menghitung mundur. Aku berjanji. Aku juga berjanji. ... Pada akhirnya, Tianjiao dari Akademi Yimo dan Sekte Pedang Abadi setuju, dan bersumpah untuk setia kepada Lu Ming di masa depan. Lu Ming tersenyum. Ada 6 orang di Akademi Yimo dan Sekolah Pedang Abadi. Mereka semua adalah orang suci. Kau tahu, mereka hanya 7 orang. Lu Ming mendapatkan kesetiaan dari 6 orang suci sekaligus. Tokoh-tokoh ini pasti akan berguna di masa depan. Baiklah, jangan ungkapkan hubunganmu denganku sekarang. Kau masih putra dan putri dari Akademi Roh Jahat dan Sekte Pedang Abadi. Jika aku dapat menggunakanmu di masa depan, aku secara alami akan menghubungimu. Pergi. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming meminta orang banyak untuk pergi. Ya, 6 orang suci Tianjiao membungkuk dan mengangguk, lalu mereka pergi dari sini satu demi satu. Lu Ming, kau benar-benar semakin kuat. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir kau bisa bertarung dengan 3 kekuatan penguasa Senzi Tianjiao. Ouyang Qingxiang datang, penuh dengan rasa iri. Maafkan aku karena diserap oleh begitu banyak bintang dan inti. Lu Ming tersenyum canggung. Fragmen inti, 90% energinya, diserap oleh Lu Ling. Fragmen inti bintang, awalnya tergantung padamu untuk mendapatkannya. Maafkan aku menyerap begitu banyak energi, menembus perbaikan berat, sudah sangat beruntung. Ouyang tersenyum. Planet ini, yang paling dekat dengan bintang, mungkin memiliki puing nuklir lainnya. Ayo kita pergi dan menemukannya lagi. Lu Ming berkata. Setelah berdiskusi, Lu Ming menyingkirkan cincin pengadilan 04 mata, dan kemudian pergi bersama Ouyang Qingxiang. Namun, keberuntungan mereka tampaknya telah habis. Atau, hanya ada satu bagian fragmen inti di planet ini. Dalam 5 atau 6 hari berikutnya, mereka tidak menemukan bagian kedua dari fragmen inti, kartu arai semacam itu, dan tidak menemukannya. Itu adalah beberapa logam mulia, mereka mendapat banyak sekali, dan Lu Ming menyingkirkannya tanpa sopan santun. Ledakan. Tiba-tiba, di satu arah, terdengar suara gemuruh yang kuat. Pada saat yang sama, ada momentum yang mengerikan menyebar ke sisi ini. Ini adalah gelombang kekuatan dewa. Di arah itu, seseorang sedang bertarung. Kata Ouyang Qingxiang.
Ini adalah fluktuasi yang luar biasa. Para pemainnya sangat kuat. Pergi dan lihatlah. Mata Lu Ming berkedip. Mereka mengatur napas dan pergi ke arah ini. Setidaknya, setelah ribuan mil di depan, gelombang di depan menjadi semakin kuat. Melihat ke depan, saya hanya dapat melihat bahwa ada 3 sosok di depan, terjerat bersama, menyerang dan bertarung satu sama lain. Fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh pertarungan ketiga orang itu dapat menyebar sejauh ini, yang menunjukkan kekuatan-kekuatan bertarung ketiga pria itu. Mereka adalah mahakarya dan kekuatan. Mereka adalah iblis dari 9 malam, ilmu pedang tanpa batas, dan pasukan Changyan yang hancur. Mata Ouyang Qingxiang membelalak karena terkejut. Mata Lu Ming juga membeku. 3 orang di garis depan perang adalah 3 tokoh tingkat dewa, yaitu Iblis Malam 9, teknik pedang tanpa batas, dan pasukan Changyan yang menghancurkan. Namun, ketiga orang itu jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan harus memiliki beberapa keberatan, jadi perang tidak dapat dipisahkan. Di bawah ketiga orang itu, ada beberapa Tianjiao lainnya, yang merupakan kebanggaan dari 3 penguasa. Di depan orang-orang ini, ada menara batu, setinggi 9 lantai, gerbangnya tertutup. Di malam Iblis 9, Kendo Wuji, Changyan menghancurkan pasukan. Seharusnya karena menara batu inilah perang pecah. Ketiganya memainkan lusinan gerakan berturut-turut, lalu mundur dan saling berhadapan dari jauh. Kalian berdua, terserah kalian untuk bertemu. Bagaimana kalau kita bertiga memasuki menara batu ini bersama-sama? Kendo tidak memiliki rambut yang sangat panjang. Itu seperti pedang yang tajam. Baiklah, kalian akan menemukannya dengan harga murah. Aku menemukan menara batu ini terlebih dahulu. Minuman dingin Iblis Malam 9, dia diselimuti oleh cahaya hitam, seolah-olah dalam kegelapan. Bagaimana jika kamu mengetahuinya lebih dulu? Kamu sendiri yang belum mendobrak gerbang menara batu itu. Tidak ada gunanya. Menurutku, kita akan mendobrak gerbang menara batu itu dan masuk bersama-sama. Harta apa yang ada di sana? Kita bisa memperjuangkannya dengan kemampuan kita. Ini adalah cara yang paling adil. Changyan menghancurkan pasukan dengan suara keras. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi merah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan api. Suhu tinggi yang mengerikan membuat ruang itu terbakar sedikit terdistorsi. Dikatakan bahwa Changyan menghancurkan pasukan dan memiliki darah kebangsaan Qian. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku setuju dengan usulan saudara Changyan. Kendo Wuji Dao. Evil Nine Night terlihat jelek, tetapi di hadapan Kendo Wuji dan Changyan yang menghancurkan pasukan, dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Kendo Wuji dan Changyan, yang menghancurkan pasukan, tidak lebih lemah darinya. Baiklah, mari kita putuskan, tetapi sebelum itu, tampaknya 2 tamu tak terduga telah datang. Changyan menghancurkan pasukan dan selesai, melihat ke arah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Pada saat yang sama, Mo Jiuye dan Kendo Wuji juga melihat ke atas dan memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Lu Ming tersenyum tipis. Adalah normal untuk menemukan mereka. Ayo keluar dan temui putra dewa. Lu Ming berkata sambil tersenyum bahwa sejak dia ditemukan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang berjalan keluar berdampingan. Wah, itu kamu. Saat melihat Lu Ming, kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi meledak di mata Iblis Jiuye, dan napas dingin menyelimuti Lu Ming. Itu karena dia mengejar Lu Ming sehingga dia sampai ke planet itu. Tanpa diduga, Lu Ming melarikan diri. Pada saat itu, dia melihat bahwa peluang pembunuhan itu sangat kuat. Pandangan Lu Ming menyapu, tetapi dia tidak menemukan sosok Zuo Budong. Tampaknya Zuo Budong belum bertemu dengan Kendo Wuji dan yang lainnya. Mo Jiuyeye tentu saja tidak tahu bahwa Lu Ming membunuh istana kosong bermata 4. Lu Ming Xuanzong kosong, haha. Kendo Wuji juga mencibir 2 kali. Makna pedang di tubuhnya menjadi sangat dingin. Di dunia dewa kuno, Lu Ming membunuh seorang putra dari sekte pedang abadi, jadi Lu Ming juga ada dalam daftar yang harus dibunuhnya. Bagaimana jika itu aku? Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Wajahnya tenang dan tak kenal takut. Baiklah, kamu berani keluar. Kamu sendiri yang jalan. Sekarang mari kita lihat kamu di jalan. 9 malam yang jahat tampak ganas, melangkah maju, seluruh tubuh cahaya hitam mengembun menjadi tangan besar hitam pekat,
ke arah Luming dengan ganas meraih dan turun. Luming mendengus dingin dan tidak mundur sama sekali. Dalam sekejap, ia memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran, dan menampilkan bentuk kedua dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, dan menghancurkan dengan satu tembakan. Ledakan. Tombak berbentuk bulan sabit itu dipotong ke tangan gelap iblis 9 malam. Kedua belah pihak mengalami tabrakan yang mengerikan, dan kekuatan mereka meluap. Ledakan. Tombak berbentuk bulan sabit terus bergetar, dan akhirnya meledak. Tubuh Luming bergetar dan mundur 6 atau 7 langkah berturut-turut. Namun, cakar yang terkondensasi dari sihir 9 malam juga terbelah menjadi 2. Bagaimana? Mata sihir 9 malam membeku, beberapa terkejut, jelas tidak menyangka, Luming dapat memblokir gerakannya. Meskipun gerakan tadi hanya gerakan acak, itu sangat kuat, dan sebelum Luming menunjukkan semangat kunonya, ia memblokir gerakan itu, yang membuat matanya sedikit bermartabat. Di samping, Kendo Wuji, Chang Yan memecah ekspresi pasukan juga bergerak. Jelas, kekuatan bertarung Luming berada di luar dugaan mereka. Awalnya, kamu telah menembus alam Dewa Surga, tetapi apakah kamu pikir jika kamu menembus alam Dewa Surga, kamu dapat bertarung denganku? Aku akan memberitahumu celah di antara kita. Mata 9 malam iblis bersinar dingin, tubuhnya, menyebarkan lebih banyak cahaya hitam, membiarkan tubuhnya sekitar 10.000 meter, sepenuhnya ke dalam malam. Itu adalah malam yang murni, malam tanpa cahaya. Bunuh. 9 malam iblis itu minum dingin, bentuk tubuhnya menyala, seperti jenderal hantu, bergegas ke Luming, tubuhnya di sekitar malam dengan cepat menyebar, menutupi Luming. Begitu Luming diselimuti, dia merasa telah memasuki jurang tak berdasar. Tidak ada suara atau cahaya di sekitarnya. Fiuh, fiuh. Tiba-tiba, ledakan udara yang dahsyat meledak ke segala arah, dan sepasang cakar gelap tiba-tiba muncul dan mencengkeram Luming. Cakar-cakar ini, seperti sepasang cakar hantu, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Menghancurkan langit. Kekuatan supernatural Luming melonjak liar, dan menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan langit. Tombak itu seperti meteor, menusuk cakar-cakar tajam itu dan mengalahkannya. Namun begitu cakar-cakar itu dikalahkan, mereka akan segera mengembun dan mencengkeram Luming. Rantai es. Jantung Luming bergerak, dan 9 rantai es terbang keluar dari tubuhnya. Masing-masing menjadi puluhan ribu meter panjangnya, dan terus berkelok-kelok, melilit sepasang cakar tajam. Rantai es itu, saat Luming melangkah ke alam surga dan dewa, kekuatannya juga meningkat. Itu menjadi sangat menakjubkan dan menakutkan. Semua cakar hantu itu membeku dan kemudian meledak. Luming, sedikit kekuatan, tapi, di kandang malam abadiku, lihat berapa lama kau bisa bertahan, iblis berlengan 9, keluarkan aku. Di malam yang gelap, suara iblis 9 malam terdengar. Kemudian, terdengar suara gemuruh, dan kemudian, di malam hari, 3 benda besar muncul. Raksasa berkepala 3, ditutupi sisik dan gading, memiliki 9 lengan di tubuh mereka, seperti iblis yang keluar dari jurang. Ini adalah Raja Iblis berlengan 9. Setan berlengan 9, masing-masing lengan, dengan senjata, meraung ke arah Luming. Luming menggunakan metode naga dan 3 metode naga bercakar 9 untuk menyerang. Pada saat yang sama, ia menghunus senjata panjang dan membunuhnya. Sua, sua, Raja Iblis berkepala 3 dan berlengan 9 mengayunkan 9 senjata dan memotongnya terus-menerus. 3 naga bercakar 9 adalah yang pertama menanggung beban, dan dipotong kembali berulang kali, dan ada celah di tubuhnya. Saat ini, serangan Luming juga telah tiba. Tombak itu bertabrakan dengan senjata Raja Iblis berlengan 9. Kapan? Kapan? Suara gemuruh yang mengerikan terdengar, tetapi wajah Luming berubah. Dia merasakan kekuatan Raja Iblis berlengan 9, yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur berulang kali, dan hampir seteguk darah menyembur keluar. 3 iblis berlengan 9, terbagi menjadi 3 arah, untuk membunuh Luming. Luming, tunjukkan jiwa kunomu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Suara iblis malam bergema lagi. Jika kau ingin melihatnya, itu akan menjadi seperti yang kau inginkan. Luming membuka mulutnya dan menunjukkan formula dewa kuno.
Tubuhnya bertabrakan dengan tajam dan berubah menjadi dewa kuno hijau setinggi ratusan meter. Begitu Lu Ming menjadi dewa kuno berbaju besi hijau, kekuatan Lu Ming melonjak. Dengan tombak panjangnya, dia meledakkan semua jenis tombak dan membunuh iblis berkepala 3 dan berlengan 9. Raja Iblis berlengan 9 juga menggunakan senjata untuk membunuh. Namun, kali ini, Raja Iblis berlengan 9 benar-benar dikalahkan dan ditarik mundur oleh Lu Mingzhen. Bunuh. Lu Ming menatap salah satu dari iblis berlengan 9 dan membunuhnya. Serangan itu seperti badai, menyerang iblis berlengan 9. Sentuh. Iblis berlengan 9 itu hanya menahan beberapa gerakan, dan terkena senjata panjang Lu Ming di kepalanya. Kepala Raja Iblis berlengan 9 meledak, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur. Setelah mengalahkan iblis berlengan 9, Lu Ming membunuh 2 lainnya. Tak lama kemudian, 2 raja berlengan 9 yang tersisa semuanya dikalahkan. Sedikit kekuatan, sekali lagi, di kandang abadiku, akulah tuannya, haha. Tawa ajaib 9 malam, malam bergulir, dan Raja Iblis berlengan 9 keluar. Kali ini, ada 99 iblis berlengan 9 yang mengaum pada Lu Ming. Namun, Lu Minghua, sebagai dewa kuno Qingjia, begitu kuat sehingga ia mengalahkan iblis berkepala 9 dan berlengan 9 satu demi satu. Lihatlah aku menghancurkan sangkar abadimu. Lu Ming berteriak, dan tombak di telapak tangannya menjadi semakin besar. Tombak yang sangat dahsyat muncul dari langit, seolah-olah dapat menembus langit. Ledakan. Bagaimanapun, jangkauan sangkar malam abadi iblis 9 malam itu terbatas. Tombak itu melesat keluar dari langit, menembus sebuah lubang di malam hari, cahaya di luar pun berhamburan masuk. Diterangi oleh cahaya, sangkar abadi iblis 9 malam, seperti es dan salju yang bertemu dengan api, mencair satu demi satu dan menghilang menjadi tak terlihat. Saat malam menghilang, sosok Lu Ming dan Mo Jiuye terungkap satu demi satu. Ini adalah dewa kuno Qingjia, dan Lu Ming telah berkultivasi menjadi dewa kuno Qingjia. Melihat keadaan Lu Ming saat ini, Kendo Wuji dan Chang Yan menghancurkan pasukan itu terkejut. Dia dapat menghancurkan sangkar malam abadi iblis 9 malam, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Dia hanyalah dewa. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Kendo Wuji dan Chang Yan menghancurkan pasukan satu demi satu. Wajah mereka bermartabat. Dalam hati mereka, mereka telah menganggap Lu Ming sebagai lawan yang setingkat. Mereka dan iblis 9 malam adalah lawan lama, tentu saja tahu sihir iblis 9 malam, betapa mengerikannya kandang itu, bahkan jika mereka ingin memecahkannya, itu sangat sulit. Adapun Tian Jiao lainnya dari 3 kekuatan hegemonik, mereka benar-benar terkejut. Iblis 9 malam, putra dewa dari Akademi Sihir Aneh, berdiri di puncak generasi muda wilayah Qin Tianxing. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya ada sedikit orang di wilayah Qin Tianxing yang bisa menjadi lawan iblis 9 malam. Lu Ming, sungguh luar biasa bahwa Lu Ming dapat bertarung dengan iblis 9 malam. Iblis 9 malam, apakah itu semua kekuatanmu? Kudengar kau telah menjadi dewa kuno. Gunakan itu, atau kau tidak akan menjadi lawanku. Lu Ming memiliki suara yang besar. Jika kau ingin melihatnya, aku akan melakukannya untukmu. Wajah Mo Jiuye muram, dan dia minum banyak. Tubuhnya juga membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno. Namun, sisik di permukaan tubuhnya berwarna oranye. Tubuh dan tinggi roh kuno baju besi oranye jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Namun, kultivasi sihir 9 malam terlalu tinggi. Dewa surga 6 kali lebih kuat dari Lu Ming. Di bawah dukungan kultivasinya yang kuat, kekuatannya juga sangat mengerikan. Ledakan. Begitu dia menginjak kaki iblis 9 malam, tubuhnya yang besar bergegas menuju Lu Ming. Di telapak tangannya, pisau sihir hitam besar muncul dan menebas Lu Ming. Bunuh. Lu Ming bau minum dan bergegas menuju iblis 9 malam. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertarung dengan sengit bersama dan melancarkan serangan yang ganas. Itu adalah tabrakan paling langsung, sangat intens. Itu seperti dua raksasa, dalam pertarungan sengit, selama dua orang melakukan segala macam cara untuk melakukannya. Lu Ming terus-menerus menggunakan rantai es, metode naga ajaib, dan 3 pukulan untuk menghancurkan dunia. Sihir 9 malam juga menampilkan semua jenis misteri dan keterampilan sihir yang mengerikan.
Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur sihir 9 malam sangat kuat. Kedua pria itu bertarung dengan sengit selama ratusan gerakan dan tidak dapat menang atau kalah. Kekuatan sihir yang dikendalikan oleh Mo Jiuye adalah semacam kekuatan ilahi, dan keterampilan sihir serta seni rahasia yang ia kembangkan juga sangat kuat, yang tidak lebih buruk dari Lu Ming. Selain itu, kultivasinya 5 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Ini adalah 5 tingkat surga dan dewa, dan perbedaannya benar-benar menakjubkan. Keunggulan Lu Ming adalah tekad langit dan bumi, yang telah mengolah 6 api suci dan mengisi tubuhnya dengan 6 jenis kekuatan ilahi. Namun, selain mendominasi kekuatan ilahi, Lu Ming memiliki 5 jenis kekuatan ilahi lainnya, 2 di antaranya adalah kekuatan suci dan 3 lainnya adalah kekuatan raja. Ada perbedaan besar antara kekuatan ilahi dan kekuatan ilahi. Bahkan jika ada 5 jenis kombinasi, mereka tidak dapat menarik terlalu banyak jarak. Lu Ming memperkirakan bahwa level kekuatan ilahinya saat ini hampir tidak setara dengan sihir 3 kali lipat 9 malam surga dan Tuhan, atau bahkan lebih buruk. Keunggulan Lu Ming lainnya adalah 4 kali kekuatan tempur formula kata perang, ditambah roh kuno King Jia. Keuntungan ini bersama-sama, kapasitas tempur yang komprehensif, kita dapat bertarung dengan iblis 9 malam. Kekuatan bertarung kedua pria itu cukup setara. Mereka bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap mata, ada ratusan gerakan. Mengerikan, Lu Ming ini, bagaimana ini bisa begitu buruk? Itu melawan langit. Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga kesombongan kaisar muncul. Itu akan berubah di masa depan. Kesombongan lain dari 3 kekuatan hegemonik telah berfluktuasi dan sulit untuk ditenangkan. Bahkan Kendo Wuji dan Chang Yan memecah pasukan, wajah mereka sangat serius. Kong, kong, terutama dalam Kendo Wuji, suara kicauan pedang terus-menerus datang dari tubuhnya. Dia seperti pedang ajaib, dan dia ingin menembak kapan saja. Namun, dia menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah putra dewa. Akan sangat tidak tahu malu untuk mengepung Lu Ming dengan iblis Jiuye. Boom, boom. Pertempuran antara Lu Ming dan Mo Jiuye masih berlangsung, dan perang Vietnam semakin tragis. Puff, cahaya pisau dari sihir 9 malam berdiri di tubuh Lu Ming. Sisik biru beterbangan. Ada luka dalam di tubuh Lu Ming. Namun pada saat yang sama, tombak panjang Lu Ming juga mengenai tubuh Mo Jiuye, yang terhuyung-huyung dan mematahkan sebagian besar tubuhnya, yang mengerikan. Namun, kedua pria itu tidak mau berhenti. Mereka masih bertarung dengan sengit, dengan rasa perang yang lebih kuat dan lebih kuat. Yang lain menahan napas dan menatapnya, mencoba melihat siapa yang bisa menang, Lu Ming dan Mo Jiuye. Fiuh, fiuh, tombak panjang diayunkan seperti naga oleh Lu Ming. Gerakan pertama dan kedua dari gerakan pertama dan kedua dimainkan oleh Lu Ming secara berurutan. Ini juga merupakan dukungan dari rumus karakter kuantifikasi, yang tidak ada habisnya. Kalau tidak, sangat sulit untuk mendukungnya. Artinya, dengan berkah dari begitu banyak kondisi, Lu Ming dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Kalau tidak, seorang pria dengan beban berat pada para dewa tidak akan pernah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Meskipun sihir 9 malam hanya kultivasi dewa 6, tetapi dengan kekuatan bertarungnya, itu sudah cukup untuk membunuh keberadaan dewa 8 biasa, dan bahkan dapat bertarung dengan dewa 9. Artinya, Lu Ming hanya seorang dewa, dan dia dapat bertarung dengan dewa 9. Ini hanyalah sebuah keajaiban. 3 serangan untuk menghancurkan dunia, 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Sampai sekarang, pikiran Lu Ming sangat tenang. Dia menikmati perang semacam ini dan menyerap pengalaman dari perang tersebut. Pemahamannya tentang 3 serangan pemusnahan semakin dalam dan dalam. Dia memiliki perasaan bahwa 3 serangan pemusnahan akan segera menerobos. Sudah lama sejak dia berlatih 3 serangan ke puncak ke-6. Setelah sekian lama berlatih, pemahamannya tentang 3 serangan menjadi sangat mendalam. Setelah pertarungan sengit dengan iblis 9 malam, dia benar-benar merasa bahwa dia akan segera menerobos. Dalam sekejap mata, mereka bertarung dengan lusinan gerakan. Tiba-tiba, Lu Ming mengacungkan tombak, dan tombak itu bergetar. Tombak berbentuk bulan sabit tiba-tiba memotong, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah terobosan. Pada saat ini, tombak itu telah menembus ke-7.
Keterampilan sihir, setiap patahan berat, kekuatannya memiliki peningkatan yang sangat besar. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong dengan cahaya pisau iblis 9 malam, yang membuat cahaya pisau iblis 9 malam bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Wajah iblis 9 malam berubah sangat, menunjukkan warna yang luar biasa. Pada saat kritis, bagaimana kekuatan serangan Lu Ming dapat ditingkatkan lagi? Sentuh. Tubuh iblis 9 malam bergetar dan mundur beberapa langkah berturut-turut untuk menstabilkan bentuk tubuhnya. Hahaha, datang lagi. Lu Ming tertawa, dan tombak itu terus melambai. Terobosan dari 3 serangan pemusnahan membuat pengerahan tenaganya lebih lancar. Terlebih lagi, jurus ketiga sudah bisa digunakan sejak jurus ketiga menembus hingga jurus ketujuh. Tentu saja, butuh waktu untuk berlatih. Lu Ming belum berlatih sekarang, jadi wajar saja dia tidak bisa melakukannya. Namun, kekuatan jurus pertama yang menghancurkan langit dan jurus kedua yang memotong bulan juga sudah sangat meningkat. Sentuh, sentuh. Situasinya berubah total. Kekuatan serangan Lu Ming tiba-tiba meningkat dan benar-benar menekan iblis Jiuye. Iblis itu meraung dan berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tetap dikalahkan oleh Lu Ming, yang tertindas mundur lagi dan lagi. Untuk sementara waktu, dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Awalnya, kekuatan bertarungnya dan Lu Ming berada di antara Bozong, tetapi sekarang keterampilan sihir Lu Ming telah menembus, dan keseimbangannya telah miring. Lu Ming, bakat yang mengerikan, benar-benar menembus keterampilan sihir dalam perang. Ada kilatan kengerian di mata Kendo Wuji. Hadiah bakat ini, tentu saja, mengerikan. Chang Yan memecah pasukan dan menjilat bibirnya, dengan keterkejutan di matanya dan rasa perang. Mereka juga Tian Jiao yang tak tertandingi, tetapi seperti Lu Ming, mereka bertemu untuk pertama kalinya. Orang-orang seperti itu tidak bisa tinggal, jika tidak, tidak akan ada tempat bagi kita di masa depan. Mata Kendo Wuji berbinar dengan cahaya dingin yang mencengangkan. Kendo Wuji, apakah kamu ingin bergandengan tangan dengan Mo Jiuye? Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini. Jika kita ingin bertarung, kita harus bertarung secara terbuka dan jujur. Chang Yan menentang pasukan.